Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan siang hari ini. Di hari Senin pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang tentunya kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah dalam program acara kesayangan kita, Hidup Sehat. Sebuah program acara yang kami dedikasikan untuk seluruh masyarakat di Provinsi Jambi terkait dengan bagaimana pola menerapkan hidup sehat di dalam kehidupan kita. Tentunya seperti biasa pada siang hari ini kami telah menghadirkan sebuah tema yang sangat menarik sekali dan tentunya juga seorang dokter yang nantinya akan mengupas habis terkait dengan informasi terkait dengan tema yang akan kita bahas di siang hari ini ialah kenali faktor resiko kanker paru. Dan untuk membahas tema tersebut sudah hadir di studio TVRI Jambi. Kita sapa sudah ada Dr. Medianto, spesialis paru, Fellow Indonesia Society Respirologi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya dokter ya. Alhamdulillah. Dan pemirsa di rumah, seperti yang kita ketahui bersama-sama, tentunya kami juga membuka line telepon bagi Anda nantinya yang ingin bergabung bersama kami untuk dapat bersama-sama bertanya di siang hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Anda dapat menanyakan seputar faktor resiko kanker paru di siang hari ini dan nanti insya Allah akan langsung dijawab oleh dokter kita. Nah, dokter, kalau kita berbicara nih dengan tema kita kenali faktor resiko kanker paru ya dokter ya. Ini berbicara kanker paru, ini juga termasuk ke salah satu penyakit yang banyak juga diidap oleh masyarakat di Indonesia ya dokter ya. Benar. Ya, bahkan juga berbagai faktor nih yang menjadi faktor resiko munculnya penyakit ini. Nah, lantas kita ingin tahu dulu nih dokter, kanker paru ini spesifikasinya ini penyakit yang seperti apa sih? Apakah sama nih dengan penyakit paru yang lainnya seperti TB dan lain-lainnya? Nah, silakan dokter. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari pada siang hari ini kita mengambil tema ya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Dr. Medianto, spesialis paru ya. Sehari-hari saya bekerja di Rumah Sakit Raden Matahir, Provinsi Jambi. Ya, kita ketahui apa itu kanker paru. Yang pertama mungkin kanker paru adalah suatu keganasan ya. Penyakit keganasan yang berasal dari epitel saluran pencernaan, saluran pernapasan yang dikenal dengan epitel bronchus ya, itu sumbernya. Dari situ dia katakan kanker paru dia berasal dari epitel saluran pernapasan. Nah, tentu bukan hanya dari situ, kadang pun dari penyakit kanker di tempat lain bisa juga bermanifestasi ke bagian paru. Kemudian tanda dan gejala, penyebabnya secara ini secara pasti tidak diketahui secara pasti ya. Nah, itu kita tadi mengenal apa itu yang menjadi faktor risiko jadi kanker paru itu sendiri. Jadi tadi penyebab tidak diketahui, kita mempelajari dari faktor risiko tersendiri ya. Bahwasanya ada faktor risiko kenapa seseorang bisa terkena penyakit kanker paru. Nah, ini secara pembahasan ya, kita faktor risiko ada dua sih sebenarnya ya, bisa dikendalikan ya dan tidak bisa dikendalikan. Yang tidak bisa dikendalikan adalah yang pertama usia, itu tidak bisa dikendalikan pasti kan. Benar ya. Yang kedua jenis kelamin ya, itu tidak bisa dikendalikan, kita tidak bisa pilih ya kan, kita sudah terlahir ya tidak bisa. Kemudian genetik, nah ini genetik, nah itu yang tidak bisa dikendalikan. Dan yang bisa dikendalikan apa? Yang paling besar itu yang pertama adalah rokok. Ya, hampir 90% itu penyebab kanker paru itu rokok. Itu sudah lakukan penelitian, sudah lama penelitiannya. Kemudian polusi udara yang saat ini lagi heboh, ya kita rasakan. Kemudian adanya terpapar zat-zat polusi, pabrik ya, polusi ya, baik itu polusi kendaraan ya,
polusi indoor bisa. Ya, kita selalu mengkaji itu ya. Di zaman dahulu kan kita masak kebanyakan pakai kayu api. Benar. Nah, itu termasuk salah satu faktor risiko. Itu asap dari kayu api itu. Kayu api itu sendiri. Ya, itu termasuk. Nah, itu kita sering mengkaji itu kalau ada punya faktor risiko itu. Apalagi yang berobat dan kita usia-usianya sudah lanjut. Pasti kita tanyakan itu. Nah, kemudian yang di outdoor tadi, polusi outdoor itu tadi. Ya, itu tadi asap kendaraan, ya. Kemudian adanya polusi udara segala macamnya. Kemudian ada terpapar ya zat-zat karsinogenik. Ya, faktor-faktor karsinogenetiknya. Kemudian apa lagi? Yaitu tadi ya, gaya hidup tadi ya. Nah, itu terkait dengan faktor risiko tadi. Kemudian bagaimana ya tanda dan gejalanya itu penyakit kanker itu sendiri ya, secara umum ya, secara umum sama dengan penyakit paru lainnya sebenarnya, gejala dan tanda-tandanya itu biasanya batuk ya, disertai dahak atau tidak disertai dengan dahak. Kemudian apalagi batuk darah. Nah, hampir sama kan dengan TBC, hampir sama kan. Nah, ini sekarang apalagi ya, bisa sesak nafas, sama dengan sesak nafas. Ya, apalagi pada kanker paru ini kalau sudah sesak nafas artinya sudah kita sudah bisa memprediksi nih sudah terjadi komplikasi sebenarnya. Kalau memang ya benar ini sesak nafasnya ya disebabkan oleh kanker paru ya. Kemudian apalagi suara serak. Suara serak itu berhati-hati. Ya, tiba-tiba suara serak pada usia sekian itu, ya. Ya. Artinya suara serak bukan bawaan ya, gitu bukan ya, dokter bawaan. ya? Oh, oke. Okay. Bukan bawaan, tiba-tiba kan? Tiba-tiba suara serak. Ini apalagi banyak, ya gejala-gejala itu hampir sama. Nyeri dada. Nah, hati-hati juga nyeri dada bisa bermanifestasi, ya satu keganasan atau kanker paru itu. Kemudian apalagi ditambah dengan gejala-gejala yang lain, ya apa misalnya? Berat badan turun, nafsu makan berkurang. Nah, kemudian apalagi gejala yang lain, misalkan ada sembab di wajah, di leher, kemudian ada benjolan di pangkal leher. Hati-hati, ya hati-hati ya kalau kita menemukan kasus-kasus seperti itu di masyarakat. Mungkin kok teraba ada benjolan nih. Terutama di atas tulang leher, ya? tulang apa ini namanya nih, tulang selangka apa ini kalau kita namanya itu klavikula namanya. Nah, itu hati-hati. Nah, kita sudah tadi masuk ke gejala kemudian tadi, ya. Ya. Nah, ini dok, sebelum nanti kita membahas ke yang lain nih dokter ya, saya menarik untuk mengulas di faktor resiko tadi yang sudah dokter sampaikan. Itu ada dua, ada yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Berarti kita berbicara karena yang tidak bisa dikendalikan dulu nih dokter ya. Ada usia, jenis kelamin, kemudian genetik. Nah, artinya biasanya rentan usia yang seperti apa sih yang memang kebanyakan nih dokter ya, yang mengidap kanker paru ini dok? Ya, biasanya yang paling mengidap itu biasanya di atas umur 40 tahun, 45 tahun itu mempunyai faktor risiko. Yang kedua, jenis kelamin. Ya, jenis kelamin juga nih dokter ya. Antara perempuan dan laki-laki ada beda nih dokter ya? Berbeda sedikit. Itu untuk di Indonesia masih tinggi untuk angka laki-laki. Ya. Tapi bukan tidak tertutup kemungkinan di luar negeri itu wanita sudah mulai menyusul. Angkanya lebih tinggi buat wanita. Oke, berarti ini karena faktor kebiasaan tadi yang bisa faktor yang bisa dikendalikan tadi ya, antara perempuan dan laki-laki ini sudah punya habit yang hampir sama berarti ya dokter ya. Iya, yang faktor tadi saya tambahkan lagi, yang faktor yang umur usia tadi itu. Kemudian apa lagi? Ya, itu tadi kunci perokok itu. Nah, kemudian genetik. Nah, ya, kita lanjut dengan genetik, ya pasti ya kalau ada orang tuanya menderita kanker, ayah atau ibu, nah itu punya faktor risiko. Nah, itu. Artinya dia akan terus turun-temurun ya dokter ya, sampai ke anak cucunya, bisa jadi, ke cicitnya ya. Bisa. Berarti memang tidak bisa sembuh secara ini ya dokter ya, ketika ada satu keluarga yang mengidap sakit kanker, apakah tidak bisa sembuh total dok? Ya, kita tekankan itu tadi, kalau kita memang sudah punya faktor risiko, misalnya ada keturunan, hati-hati, pola hidup
balik lagi ke pola hidup. Nah itu kita tidak bisa memilih kan, tapi tidak bukan berarti kalau orang tuanya kanker, anaknya kanker, tidak juga sih. Nah itu tadi kita kendalikan itu tadi dengan faktor yang apa yang paling menyebabkan nanti faktor risikonya itu, penyebabnya apa nanti. Nah itu tadi yang paling banyak itu tadi rokok. Di rokok. Nah, itu tadi yang tidak bisa dikendalikan nih kita masuk ke faktor yang bisa dikendalikan ya dokter ya. Iya. Dokter tadi di awal sempat mengulas sedikit terkait memang sudah banyak penelitian ya terhadap para perokok yang ternyata banyak mengidap sakit kanker paru. Nah, boleh diceritakan nih dokter berdasarkan pengalaman barangkali dokter sendiri nih menemukan pasien yang memang rata-rata itu disebabkan karena mereka perokok aktif. Iya. Jadi gini. Ya, dari beberapa kasus, bukan beberapa kasus, hampir semua kasus yang jumpai saya di rumah sakit Raden Matahir itu, ketika kita tegakkan ini suatu kanker paru, itu perokok semua. Untuk di Jambi ya. Aktif pasif dokter atau bisa kedua kemungkinan? Ya, apa dikatakan dia punya faktor risiko? Pertama yang paling berat itu yang aktif. Yang aktif, yang kedua dia bekas perokok. Tidak melebihi dari 15 tahun. Kalau sudah di atas 5 tahun, dia akan berkurang faktor risikonya. Kemudian perokok pasif. Nah, merokok itu ada 3 sebenarnya. Yang berbahaya itu tadi, yang paling bahaya itu tadi, perokok aktif dengan perokok pasif. Siapa sih? Perokok pasif ya paling rentan siapa? Kalau suaminya perokok, istrinya, anaknya. Nah itu yang menyebabkan. Itu ya dari kasus perokok ini tadi ya. Baik dokter, nanti kita sambung kembali ya dokter ya terkait bagaimana tadi faktor resiko yang bisa dikendalikan. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Hidup Sehat masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam dialog Hidup Sehat pada siang hari ini. Tentunya kita masih membahas terkait kenali faktor resiko kanker paru bersama dengan bintang tamu kita di siang hari ini ada Dr. Medianto, spesialis paru. Dan tentunya kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Dokter, kita kembali tadi ke pembahasan faktor resiko ya. Tadi ada yang perokok nih dokter ya. Kemudian kita sekarang juga tahu anak-anak muda sekarang itu banyaknya adalah ke rokok elektrik atau nge-vape ya dokter ya. Apakah itu juga sama dokter dengan perokok yang tembakau nih yang biasa nenek moyang kita dari zaman dulu ya nih dokter ya? Gimana dok? Ya, ini rokok pipe ini lagi ngetren ya. Iya, anak-anak muda ya. Saya ingatkan sama saja. Sama saja dengan rokok biasa, vape itu, ya, juga meningkatkan risikonya asap. Karena asap ya dokter itu, ya. Tidak sempurna, ya sama saja, ya baik rokok vape atau perokok biasa. Itu sudah ada juga penelitian di luar negeri, sudah dilakukan. Jadi berhati-hati ya buat kita yang ini katanya bisa dipindahkan ke sini, alihkan ini tidak perokok, yang itu pindah ke vape ya sama saja. Jadi tidak ada pembelaan. Tidak ada pembelaan. Jadi tetap yang namanya faktor resiko itu ya tetap ya dokter ya, perokok tadi ya dokter. Ya kenapa ya orang sulit mengakui bahwasanya kalau merokok itu bisa menyebabkan kanker paru. Pertama, rokok itu kan tidak langsung, dia butuh waktu. Ya itu tadi. Kalau dia merokoknya di usia SMP, SMA, umur 15-20 tahun kan menjadi faktor risiko kan, jadi sampai umur 40 berapa tahun tuh? Ya, sekitar 20 tahunan. 20 tahun kan. Makanya orang tidak begitu ngeh sebenarnya. Oh iya tanda ini katanya. Padahal ibarat kalau penyakit itu kan tidak serta-merta muncul saat itu. Kalau kanker paru itu sulitnya sebenarnya. Oh, makanya penyebabnya tadi tidak bisa diketahui ya dokter ya. Iya, tapi yang jelas faktor risikonya ya rokok yang paling besar itu 80 sampai 90%. 80 sampai 90%. Oke, baik dokter, ada telepon yang masuk, kita coba angkat ya dok. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mbak Mutia. Iya, selamat siang nih Pak Yudi ya.
telepon setia kita. Apa kabar Pak Yudi? Sehat di siang hari ini? Halo Pak Yudi? Ya, insya Allah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Yudi, di studio TVRI Jambi sudah kita hadirkan di siang hari ini. Sudah ada Dr. Medianto, spesialis paru, dengan pembahasan kita ini faktor resiko dari kanker paru. Nah, silahkan Pak Yudi yang ingin bertanya, Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Yang terhormat Bapak Dr. Medianto, spesialis paru di Jambi ya. Yang pertama pertanyaannya adalah, menurut Bapak populasi yang terkena kanker paru di Provinsi Jambi ini sudah sampai sejauh mana berdasarkan data? Apakah garis kuning, garis merah, atau garis hijau? Jadi itu penting karena masyarakat dari data itu tentu akan merupakan tolok ukur untuk mengatasi kanker paru-paru ini. Jadi harus berdasarkan data, apakah kita ini masih ringan atau sudah tinggi atau sedang pengidap paru-paru itu. Yang kedua, ada yang saya kenal PPOK. Ini berkaitan juga dengan paru-paru. Nah, PPOK ini apakah bisa dapat disembuhkan? Bagaimana caranya untuk menyembuhkannya? Orang yang sudah dipatenkan kena PPOK itu penting. Atau memang tidak bisa disembuhkan? Kalau tidak bisa disembuhkan, bagaimana caranya? Yang ketiga, sangat penting sekali untuk perkembangan infrastruktur kesehatan di Jambi khususnya. Yeah. Apakah Rumah Sakit Umum Raden Matahir ini sudah ada alat untuk mendeteksi khususnya kanker paru yang standar gitu? Atau kalau sudah kena kanker paru, apakah harus dirujuk ke persahabatan yang lengkap itu? Itu sangat penting. Jadi memang harus lengkap menurut saya di Jambi itu infrastruktur kesehatannya, menyangkut masalah deteksi, alat deteksi untuk menentukan si A ini betul paru sampailah ke tingkat yang lebih berat lagi. Okay. Saya rasa demikian pertanyaannya. Baik, Pak Yudi. Mudah-mudahan dapat Pak Dokter jawab. Ini merupakan edukasi bagi masyarakat Jambi karena polusi sekarang per hari ini aja sudah cukup tinggi di Jambi ini. Berdasarkan data dari DLH Kota Jambi. Terima kasih. Mohon maaf apabila topik udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Nah, kita ke dokter nih ya, dokter ya. Bagaimana dok kalau melihat kepada data populasi yang pengidap paru di Jambi itu masuknya di kategori yang seperti apa dokter? Iya, perlu saya sampaikan bahwasannya data mengenai kanker paru itu hampir seluruh Indonesia itu sama. Kita tahu bahwasannya ya kanker paru itu merupakan kanker tertinggi ketiga ya setelah penyakit kanker lainnya. Yang tertinggi itu biasanya breast cancer, yaitu kanker payudara. Nah, jadi paru itu yang ketiga. Kalau persentasenya itu 3,8%. Itu untuk hampir. Nah, untuk penyebab kematiannya ya itu paru nomor 1 dibanding dengan penyakit kanker lainnya. Nah, ini kita memang punya data kita seperti itu. Ya, cukup tinggi sebenarnya. Nomor 3 untuk kanker itu paru itu, nomor 3 datanya. Nah, kalau secara umum ya seperti itu. Sama di dunia juga seperti itu. Ya, tidak ada perbedaan. Jadi kalau untuk di Jambi kita memang belum ada data yang konkret ya, tapi selama ini kita mempunyai kasus cukup banyak kanker di paru itu. Kanker paru itu. Nah, itu jawaban saya pertama. Jadi yang ingat ya, ada nomor 3 di antara kanker yang lain, penyebab kematian nomor 1. Nomor 1.
Oke. Lalu yang kedua tadi untuk penyakit PPOK ini ya dokter ya, ini juga yang sering nih ya. Berbicara banyak penyakit diidap. PPOK Apa ini bisa disembuhkan nih dok? Iya, ini penyebab utama juga rokok. Ya. Ya, udah jelas tentu. Kalau dia memang udah terdiagnosis dengan PPOK, penyakit paru obstruksi kronik, ya, itu tidak bisa disembuhkan. Dia hanya bisa dikontrol dengan obat-obatan. Tapi dia berbeda dengan kanker paru tadi ya dokter ya? Berbeda jauh. Tapi ingat, saya tambahkan sedikit ya, salah satu risikonya juga masuk pada kanker paru. Oh, resiko. PPOK ini bisa menyebabkan punya risiko juga masuk dia ke situ. Nah itu. Oke, nah yang ketiga nih dokter, apakah rumah sakit umum ini sudah memiliki alat yang lengkap nih, fasilitas yang lengkap untuk mendeteksi penyakit kanker paru? Iya, baik. Ya, di Rumah Sakit Raden Matahir ya kita sudah mempunyai alat untuk diagnostik awal. Ya. Nah ini lagi sekarang ini kan dikenal dengan adanya screening kanker paru tuh. Iya. Sudah mulai nih digaung-gaungkan dari Kemenkes nih. Nah, siapa yang masuk ke dalam kriteria itu? Itu tadi orang yang punya faktor risiko. Ya, pertama dia tidak ada gejala. Ya. Kemudian punya faktor risiko tadi. Ah, dia usia di atas 45 sampai 70 tahun. Dia perokok pasif, perokok aktif, bekas perokok. Kemudian genetik. Itu yang masuk. Ya, kita sudah punya lakukan. Kalau kita punya data itu, kita lakukan. Bisa kita deteksi. Ya, kita lakukan apa? CT scan. Kita punya CT scan. Di mata air bisa kita lakukan. Nah, untuk mencurigakan ini suatu udah terkena kanker paru atau tidak, udah bisa di mata air. Untuk CT scan awal ya dokter ya tadi ya. Itu alat diagnostiknya sebenarnya ada step-stepnya ada sih. Tapi yang jelas kalau untuk menentukan itu sudah ada CT scan yang paling akurasi tingkat tinggi itu CT scan. Bukan tidak berarti juga ada ronsen torak ya, ronsen torak itu bisa. Nah, tapi kalau untuk yang awal yang tadi ya saya bilang untuk screening itu bisa CT scan. Nah, jadi himbauan saya itu tadi, kalau yang punya faktor risiko, ya kalau mau cepat terdeteksi, ya lakukan itu. Karena berhubungan dengan pengobatan apa segala macam nanti. Ya itu. Oke, nah itu ya tadi ya untuk Pak Yudi mudah-mudahan terjawab ya dokter ya. Iya. Nah dokter, kita kembali tadi ke faktor resiko nih yang memang sekarang tadi sempat disinggung Pak Yudi juga ya. Kita berbicara mengenai polusi udara. Nah tadi juga dokter menyampaikan ini termasuk dalam faktor resiko yang bisa dikendalikan. Sekarang juga polusi udara ini kita lagi sedang sedih-sedihnya ya dokter ya. Karena kabut sudah mulai terlihat gitu ya dokter ya, sesak sudah mulai terasa. Nah ini kalau untuk polusi udara ini seberapa banyak persentase sumbangsihnya untuk menyerang kepada manusia nih untuk mengidap kanker paru ini sendiri dokter? Ya memang untuk secara persentase memang cukup, bukan tidak berarti ya, cuma dibandingkan dengan rokok rokok yang paling tinggi hanya 10-15% faktor lainnya itu. Tidak begitu tinggi. Iya artinya tetap ada peran juga ya dokter ada ya. Peran. Ini sama seperti dengan yang tadi zat polusi pabrik ya dokter ya. Nah ini juga kan kita juga melihat Indonesia ini banyak masyarakatnya juga yang mayoritas juga bekerja sebagai buruh pabrik gitu dokter ya. Nah lantas kalau untuk yang zat polusi pabrik ini untuk orang yang bekerja yang lebih rentan atau justru masyarakat di luar nih dokter? Yang paling rentan itu masyarakat, orang yang bekerja di situ. Begitu ya, masyarakat juga terkena. Yang paling kuat itu pasti yang bekerja di situ ya. Masyarakat juga pasti rentan terkena. Ini risikonya itu kalau pabrik itu bukan hanya bekerja, masyarakat juga. Nah, jadi ini bahayanya juga ya dokter ya. Oke deh. Nah dokter, kalau gitu nanti kita sambung kembali ya dokter ya terkait bagaimana sih kita harus mengenali faktor resiko kanker paru, dan nanti kita akan membahas bagaimana pencegahan dan langkah pengobatan yang harus dilakukan. Untuk itu pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Hidup Sehat masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam Hidup Sehat pada siang hari ini dan kita masih membahas terkait dengan tema kita adalah kenali faktor resiko kanker paru bersama dengan dokter spesialis paru kita ada Dr. Meidianto. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami pada siang hari ini, Anda dapat menghubungi kami di line telepon 074166385 atau di 08117433 Anda dapat menanyakan seputar tema kita pada siang hari ini dan nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Meidianto. Nah dokter, kalau tadi kita berbicara terkait faktor resikonya ya dokter ya, ada yang namanya gaya hidup sehat nih, ada lifestyle ini juga ternyata menjadi pengaruh juga ya dokter ya, untuk faktor resiko dari kanker paru ini sendiri. Nah sebenarnya yang biasanya nih banyak pengidap kanker paru itu lifestyle yang seperti apa sih dokter yang salah nih yang diberlakukan gitu? Ya, gaya hidup tadi itu terkait itu tadi, rokok itu, itu yang paling penting. Tidak merokok, ya olahraga cukup, istirahat cukup, ya tidak minum alkohol, sama gaya hidup itu sama, ya untuk apapun kesehatannya sama. Nah, yang menjadi tambahan tadi kan rokok. Semuanya itu ya dokter ya, selebihnya sama. Kalau faktor makanan nih dokter? Faktor makanan ya paling yang zat-zat yang termasuk ke karsinogenik, nah itu yang paling pengawet seperti itu bisa. Nah, itu. Artinya dia sama juga nih dokter ya, kayak gaya hidup seperti pengidap penyakit kanker lainnya. Nah, kalau untuk kita mengetahui mendiagnosis nih dokter ya, mendiagnosis pengidap kanker paru ini langkah-langkah yang harus dilakukan ini seperti apa sih dokter? Ya untuk mendiagnosis ya kanker paru itu ya kita sebagai tenaga medis ya tentu kita melakukan pertama ya anamnesis. Itu tadi kita tanyakan. Kita analisis dari identitas pasien, ya kita lihat umurnya, jenis kelaminnya, ada gaya faktor risiko tadi, yang merokok atau tidak. Nah, setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan fisiknya. Ya, analisis tadi kan, ya ada keluhan nggak atau tidak, ya kan? Dan dari analisis tadi lihat ada nggak keluhan batuk, bagaimana batu darah ada nggak segala macamnya. Atau kita komplit tadi sesuai dengan gejala tadi, yang muncul nggak. Nah ini kita lakukan pemeriksaan fisik nih. Nah kalau dia normal saja, memang secara tidak dapat, ya tapi bisa dapat dari pemeriksaannya bisa dapat. Contoh misalnya tadi ada benjolan, misalnya sudah kita tahu tadi kan dia punya faktor risiko kan, yang bisa dikendalikan tidak dikendalikan. Nah, kita dapat nih. Nah, misalnya ada benjolan di sini, ini satu prediksi. Nah, setelah dapat dari anamnesis, pemeriksaan fisik, ya baru kita lakukan, kita curiga nih, jangan-jangan baru kita lakukan pemeriksaan apa? Itu tadi, yang paling awal kita lakukan ronsen toraks. Atau lakukan CT scan. Nah, kemudian kita berlanjut lagi nih, kita ketemukan tadi banyak, ya kita temukan dari CT scan-nya ada terlihat tumor misalkan ataupun massa di situ, ya kita lakukan pemeriksaan. Misalnya ada benjolan, kita bisa ngambil dari sini. Nah, kemudian kalau ada massa terlihat di parunya, kita lakukan yang nama alatnya itu bronkoskopi. Masukkan alat, kita ambil sampel. Nah, itu yang standar. Ada lagi untuk alat diagnostik yang lainnya, ya yang kenal dengan yang kita ngambil langsung dari dinding dada. Kalau masanya itu menempel di pinggir, berada di paru paling dekat dinding dada, itu bisa kita ambil dari situ bisa. Banyak sih sebenarnya untuk diagnostik. Tapi yang awal tadi dari anamnesis, pemeriksaan yang kita lakukan, kita lakukan. Yang awal itu tadi ronsen toraks atau CT scan. CT scan itu dokter ya. Dok tadi juga di awal kan juga dokter udah menyampaikan terkait gejalanya ya dokter atau tanda-tandanya. Nah, lantas kapan sih seharusnya kita menyadari nih dokter rasanya dari gejala tanda-tanda tersebut nih sudah mengarah ke kanker paru nih dokter ya. Seharusnya kapan nih kita periksakan? Terkadang kan memang kita sering abai nih, misalnya seperti tadi batuk disertai dahak, kita selalu konsumsi beli obat sendiri gitu kan dokter, sehingga kita berlarut berbulan-bulan. Nah, kapan nih harusnya dokter? Iya, terutama pada usia-usia yang sudah lanjut, bukan lanjut sih, umur di atas 40 tahun, kalau punya faktor apalagi punya faktor risiko tadi kan,
kita banyak data sih sebenarnya harus kita kumpulkan. Tidak serta-merta orang batuk kita curiga suatu kanker, enggak. Tidak serta-merta orang kanker batuk darah itu lihat dulu. Lihat ini ya banyak persamaan-persamaannya ya. Yang penting kita kenali dulu nih faktor risiko. Itu pentingnya faktor risiko di situ. Dia punya faktor risiko enggak? Ada ringan, ada berat, ada sedang, ada ringan biasanya. Merokok berat, rokok apa itu masuk pada faktor risiko. Kita kenal dulu faktor risiko. Ya, tadi kan kita sebagai dokter ahli paru kita harus mengerti itu. Masyarakat juga seperti itu. Apalagi dia perokok, usianya segitu, ya. Kebanyakan tidak ada gejala sih sebenarnya di awal-awal itu nggak ada gejala. Sulitnya untuk mendeteksi itu tadi itu kanker paru itu. Di awal-awal dia tidak punya gejala biasanya. Tapi dia sudah faktor risiko. Ya, itu yang dilakukan screening. Dia tidak punya gejala, dia punya faktor risiko. Itu yang dilakukan screening. Itu yang kita lakukan CT scan yang itu paling terbaik. Tapi dokter, orang yang mengidap sakit kanker paru ini bisa sembuh nggak sih dokter? Karena yang dokter sampaikan tadi adalah penyumbang kasus kematian nomor 1 terbesar itu adalah kanker paru. Iya, penyebabnya kanker. Iya, berbicara masalah penyakit pengobatan kanker paru lagi, ya kita kan ada stepnya. Dikatakan sembuh, itu tidak ada sembuh sebenarnya untuk kanker paru itu. Ya, kita hanya bisa mempertahankan hidup. Ya, nah untuk pengobatan kanker paru itu sendiri, yang paling baik itu kalau kita jumpai itu pada stadium-stadium awal. Ya, tidak ada stadium. Itu cirinya apa dokter kalau dia di stadium awal itu dokter? Ya, dia bukan dia punya ciri-ciri enggak. Dia kita sudah melakukan pemeriksaan tadi, mulai pemeriksaan fisik, lakukan CT scan, ronsen torak itu gitu dapat berdasarkan itu nanti dapat stagingnya atau stadiumnya itu. Dia ada stadium awal 1 2, lanjut 3 4. Nah, kalau yang dikatakan dia bisa sembuh, kebanyakan tidak bisa sembuh. Tapi yang bisa sembuh itu ada stadium 1. Lakukan tindakan pembedahan. Nah, itu bisa. 1 2 bisa sembuh dia. Hanya dengan metode pembedahan ya dokter? Ya, atau ada langkah lain? Ya, ada secara global seperti itu. Ya, kalau dia stage 1, stadium 1 2 itu bisa lakukan pembedahan. Tapi kalau udah stage 3 4 itu sudah nggak bisa lagi. Oke, nah dokter kita tahan dulu ya terkait pengobatan. Ada telepon masuk, kita coba angkat. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Ya, waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Kurniawan di Telanai. Iya, dengan Pak Kurniawan di Telanai. Silakan Pak Kurniawan, tema kita adalah kenali faktor resiko kanker paru. Ada Dr. Medianto di siang hari ini. Silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya mau nanya ini dok, kebetulan ada adik sepupu saya. Itu kemarin-kemarin ini sakit ada cairan di paru-parunya. Itu salah satu ciri-ciri kanker paru atau bagaimana dok? Oke, baik. Cuman itu aja dok. Baik, terima kasih tadi ya Pak Kurniawan di Telanai atas pertanyaannya. Nah, di dokter Pak Kurniawan ini ada punya sepupu yang ada cairan di parunya. Apakah itu juga termasuk ke dalam gejala atau tanda dari kanker paru, dokter? Iya. Umur berapa? Iya, itu juga kita lihat umur kan. Ya, kalau memang dari usia muda, ya kita tidak terburu-buru juga itu mengatakan itu penyebabnya kanker. Ya. Itu tadi bisa karena tuberkulosis, ya. Atau ya kalau memang dia usia muda, ada dari penyakit lain, ya misalkan itu dari kanker di tempat lain, misalnya pada usia muda itu biasanya pada penyakit tumor pada tulang itu paling sering. Nah, jadi kalau ada cairan di paru, kalau kita banyak evaluasi lagi, ya apakah ini benar nih, ini jadi dari penyakit kanker. Tengok lagi umurnya. Kalau usia muda kita biasanya kemungkinan bisa TB, tuberkulosis, bisa dari tempat lain. Kalau di bawah rentan usia 40 tadi ya yang dokter sampaikan. Kalau dia dari 40 nih kita bisa mencuriga nih, kita explore nih, kita cari nih apa penyebabnya ini. Ya, benar-benar ini karena
keganasan, ke kanker di paru sendiri, atau ada ke kanker di tempat lain. Apalagi perempuan. Ya. Perempuan, laki-laki, terutama perempuan banyak ya, bisa kena kanker payudara, kanker rahim, laki-laki bisa prostat, apa segala macamnya, ginjal, apa segala macamnya. Nah itu tergantung usianya, nanti kita populasi. Saya nggak tahu umurnya berapa, ya. Kalau dia TB, kita explore, kita cari penyebabnya. Benar nggak ini TB ini, tuberkulosis? Nah itu. Oke, itu ya tadi ya, mudah-mudahan mendapat gambaran ya tadi Pak Kurniawan dari Telana ya. Dan untuk penelpon lainnya yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333. Anda dapat menanyakan seputar tema kita adalah kenali faktor resiko kanker paru, dan nanti pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh Dr. Medianto, spesialis paru pada siang hari ini. Pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana, karena Hidup Sehat masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam dialog Hidup Sehat pada siang hari ini, dan kita masih membahas terkait kenali faktor resiko kanker paru bersama dengan Dr. Medianto, spesialis paru. Dan tentunya kami masih membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333. Anda dapat menanyakan seputar gejala kanker paru dan nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Medianto, spesialis paru di siang hari ini. Nah dokter, tadi juga sempat kita sudah menyinggung ke pengobatan ya dokter ya. Step pengobatan apa sih yang seharusnya memang dihadapi ya untuk para pengidap kanker paru ini sendiri, dok? Ya, baik, terkait dengan pengobatan kanker paru, yang pertama itu kita harus mengetahui dulu ini jenis sel kankernya apa. Ya, untuk sel kankernya tentukan dulu. Ya. Kemudian baru stadium. Kalau kita lebih mengenal dengan stage, ya, itu menyesuaikan nanti. Ya. Nah, modalitas untuk pengobatan paru itu sangat banyak. Sekarang sekitar kalau nggak salah ada 5. Yang pertama itu bedah. Yang kedua kemoterapi. Kemudian radiasi. Ada kenal lagi yang baru ini dengan, bukan baru, sudah lama, TKI, tirosin kinase inhibitor, yang lebih dikenal ke orang biasa biasanya dengan kemo oral. Kemo melalui obat minum, ya, itu lebih dikenal. Kemudian ada imunoterapi. Nah itu yang paling apa? Itu. Nah ini masing-masing pengobatan sesuai dengan stage. Stage paru itu, kanker paru itu ada 4 stage dia sebenarnya. Adanya 4 stadium. Stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Dan masing-masing punya ada rincian lagi sebenarnya. Secara umum seperti itu. Ada stadium 1, 2, 3, 4. Nah, kapan kita melakukan terapi bedah? Yaitu tadi. Stadium 1, 2. Kalau 2, 3, 4, nah, baru dia berkombinasi nanti dia. Bisa kemoterapi radiasi, ya. Syukur-syukur bisa kemo oral. Nah itu bisa. Itu untuk pengobatan seperti itu. Yang penting tahu dulu jenis kankernya dulu apa ini. Karena secara garis besar jenis sel kanker paru itu secara garis besar ada 2, yaitu sel kecil dan bukan sel kecil. Nah itu dulu. Jadi kalau udah tahu itu baru kita bisa melakukan pengobatan. Kalau itu nggak bisa. Jadi menentukan dulu jenis selnya ya dokter ya, baru kita bisa tahu nih masuknya ini ke pengobatan mana di masing-masing stadium tadi. Baru kita dokter ya. Dokter, untuk pengobatan kanker ini sendiri kan kita juga tahu ya, dampak yang ditimbulkan terhadap si pasien ini kan ternyata berbeda-beda ya dokter ya. Nah ini untuk dampak yang memang yang biasa sering orang juga kan kemoterapi ya dokter ya. Ini yang sering kali terdengar kita terdengar banyak pasien yang memilih ini gitu dokter ya. Nah lantas untuk dampak ini sendiri ini bergantung pada apa nih dokter ya? Ada yang memang ketahanan setiap pasien ini kan berbeda-beda ya dokter ya. Nah biasanya kalau secara ilmu kedokterannya seperti apa dok? Ya, memang untuk pengobatan dengan kemoterapi ya sebenarnya sama saja sih
dengan obat-obat yang lain, semua kan punya efek samping. Ya. Tentu dokter akan memilih obat yang aman, ya. Kita akan mencari obat yang aman untuk si pasien ini. Lihat dulu umurnya masih di atas 70 atau 60 atau di bawah 60 atau itu akan ada kita akan memilih. Memang memang ada efek samping obat, pasti ada. Cuma kan sebelum kita melakukan kemoterapi, kita akan lakukan edukasi. Ada obat-obat pencegahan untuk tidak terjadi. Yang paling sering itu adalah kalau untuk kemoterapi ya, kemoterapi yang itu biasanya rambut rontok. Yang paling sering itu mual muntah. Itu paling. Tapi itu bisa diatasi. Jadi tidak usah takut, ya. Tidak usah takut. Masyarakat itu rambut rontok lagi nih. Nanti kan tumbuh lagi. Bukan tidak tumbuh. Bahkan itu tumbuh rambut begitu dia selesai kemoterapi, itu rambutnya tumbuh lebih bagus daripada rambut yang sebelumnya. Ya, nggak usah karena anggapan orang nih akan tidak punya rambut nih, jadi botak nih. Enggak akan tumbuh setelah selesai pengobatan. Biasanya kita lakukan pengobatan kemoterapi itu 6 siklus per 21 hari, lebih kurang 5-6 bulan lah kita lakukan. Setelah itu dia akan tumbuh, dia begitu respon pengobatan. Itu kalau dia botak rambut itu menandakan adanya respon dari suatu pengobatan kemoterapi. Nah, bagus berarti ya dokter ya, ada cuman responnya. yang namanya efek samping ya pasti ada, bukan obat kemoterapi aja, obat lainnya punya efek samping. Ya itu sih kalau berbicara mengenai kemoterapi. Kemoterapi. Tapi terapinya ada pilihan-pilihan sebenarnya. Bisa nanti syukur-syukur dapat yang kemo oral itu. Kalau kemo oral ini seperti apa dokter? Nah ini ada stepnya lagi. Ada step lagi. Nah, kita sudah ada di Jambi pengobatan itu. Tapi mempunyai syarat. Begitu kita tentukan jenis selnya dapat, jenis selnya ini yang non small cell, ini jenis yang small cell itu ada 4 lagi jenis kankernya yang dikenal dengan adenokarsinoma. Kita lakukan pemeriksaan EGFR, kalau dia positif baru bisa diberikan obat kemo oral itu. Itu berapa lama? Nah, rentan waktunya? Berbeda pengobatan kemoterapi dengan kemoterapi oral itu. Kalau kemoterapi oral tidak ada batas waktu. Dan itu obat yang kemo oral sudah ada sampai generasi kedua, itu tertanggung di BPJS. Oh, jadi BPJS sudah menanggung sudah mengcover itu. Ya. Nah, apalagi kemo. Kemo kita lakukan. Di MTS sudah lakukan kemoterapi. Nah, jadi kita langsung yang ditanggung BPJS nih untuk penanganan kanker paru itu apa aja sih dokter? Nah, ini ya, biar juga masyarakat juga tahu ya dok. Ya, yang jelas kemoterapi ditanggung. Ya, semua pemeriksaan itu bisa ditanggung. Mulai dari CT scan apa segala macam kita lakukan itu BPJS. Nah, untuk kemoterapi tadi ditanggung. Nah, itu tadi obat yang kemoterapi oral itu juga sudah ditanggung sampai generasi kedua. Oh, generasi kedua. Iya. Oke, jadi juga ini untuk masyarakat yang barangkali, jadi jangan takut-takut ya dokter ya, kalau sudah ada gejala, tanda-tanda rasanya jangan didiamkan di rumah. Itu ya dok ya. Segera periksakan ke dokter. Iya. Jadi kesembuhan itu kanker paru itu tergantung stadiumnya. Nah, makanya kita kekurangan kita itu ketika pasien datang dengan udah kondisi yang stadium 3-4 ini. Nah, itu sangat sulit. Sudah punya komplikasi sana. Itu yang sudah banyak ditemukan. 80% itu kita udah ketemu. Jarang sih ketemu yang 1-2 itu jarang. Karena tadi kita sering abai ya dokter ya, masih abaikan. Bisa kita tahan gitu dok. Iya. Nah itu makanya pemerintah sekarang mencoba ini nih biar terdeteksi secara dini nih, kita lakukan screening nih. Mudah-mudahan dari Kemenkes ini bisa ini dapat. Nah untuk screening ini gimana dokter? Yang sekarang lagi seruan ya program yang dibuat sama Kemenkes. Nah ini programnya seperti apa sih? Sedikit saya sampaikan. Screening adalah dilakukan kepada orang-orang yang tidak punya gejala. Itu harus kalau punya gejala dia tidak masuk screening. Dia masuk ke deteksi dini. Screening ini tadi kenali tidak punya gejala, punya faktor risiko. Nah, itu tadi siapa punya faktor risiko? Umur di atas 45 sampai 71 tahun, kemudian perokok, ya. Kemudian adanya genetik, 3 ini. Ini yang kita lakukan screening, yang boleh dilakukan screening.
Nah, itu tempat untuk kita bisa melakukan screening tuh di mana nih dokter? Nah, ini kan sudah ada program nih. Ya. Mungkin berawal dari puskesmas. Nah, dia sudah punya ada form yang harus diisi. Nanti dia udah bisa mulai itu nanti itu. Nanti akan ditemukan nanti ada risiko ringan, sedang, berat. Yang ringan ini nggak ada apa-apa. Yang di tinggi ini yang nanti risiko tinggi yang dilakukan itu tadi. Masuk ke screening dia. Oh, berarti untuk kita nih masyarakat yang tadi yang tidak punya gejala tapi punya faktor resiko, rasanya kita berarti boleh tadi dokter ya. Dan ini gratis ya dokter untuk masyarakat ya. Saya belum berani katakan itu ya. Saya belum tahu nih. Kalau ada yang punya masalah mandiri boleh silahkan. Silahkan. Yang mau ngecek boleh. Jadi tujuannya tapi kalau kita lakukan screening, kita bisa mendapatkan stadium itu lebih awal. Jadi angka ketahanan itu lebih panjang. Berbicara masalah kanker, berbicara masalah angka ketahanan hidup, kepanjangan umur lah kalau istilah awamnya. Nah, semakin awal kita menemukan stadiumnya, itu semakin panjang angka ketahanan hidupnya. Semakin akhir stadiumnya, tentu semakin pendek angka ketahanan hidup. Bukan umur, saya nggak mengatakan kalau umur hidup, kalau umur saya nggak berani katakan umur. Ketahanan hidup kita di situ, ketahanan hidup. Oke, baik. Dokter, karena kita sudah di penghujung waktu kita di acara Hidup Sehat di siang hari ini, dokter boleh diberikan kesimpulannya dokter dan juga tips dan trik dari dokter sendiri nih ya untuk kita semua bagaimana kita juga harus peduli dan sedini mungkin ya untuk mengenali tadi faktor resiko kalau ada kanker paru yang ada di setiap diri kita masing-masing. Silakan dokter. Iya, ya. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwasannya kepada kita, ya, kita harus mengenali apakah kita termasuk orang yang termasuk mempunyai risiko tinggi kanker. Kenali siapa tadi? Yang pertama perokok, kemudian usia, kemudian adakah faktor genetik. Saya berharap ya, karena kita mempunyai faktor risiko ini secepat mungkin kalau bisa lakukan pemeriksaan lebih awal, ya. Agar apa? Karena semakin awal kita mendapatkan kanker paru itu semakin panjang angka ketahanan hidup. Kemudian saya harapkan cara pencegahannya, yang jelas harus berhenti. Bagi yang merokok berhenti merokok, yang tidak merokok jangan coba-coba merokok, ya. Nah itu. Kemudian harus bergaya hidup sehat, ya. Kemudian itu lagi mungkin untuk kepada masyarakat Jambi saya berharap kita bisa melakukan pemeriksaan dini lah ya kepada kita yang punya faktor risiko tadi, ya, kita bisa deteksi secara awal ya, karena kita tahu kita sangat mengkhawatirkan karena yang ke rumah sakit Raden Matahir itu udah stadium 3-4. Kita inginnya ya di awal-awal sudah biar mempunyai ketahanan hidup yang lebih panjang ya. Berbicara kanker, kita akan berbicara masalah ketahanan hidup. Mungkin itu ya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Baik, dokter, tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu dan edukasi yang diberikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan tadi terkait dengan ilmu bagaimana kita harus bisa mengenali faktor resiko kanker paru bisa bermanfaat untuk kita semua dan bagaimana seharusnya kita lebih peduli terhadap kesehatan diri kita. Dokter senantiasa sehat selalu dan lain kesempatan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Pemirsa di rumah, demikianlah program Hidup Sehat pada siang hari ini dan tentunya jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang tentunya hanya di TVRI Jambi Punyo Kito. Akhir kata saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.